selamat sore. Nama saya Mark. Saya sebagai perwakilan dari marketing Mova Official Indonesia yang hari ini akan membantu Bapak Ibu atau mau friend semua untuk kita mengenal Mova lebih dalam lagi. Jadi yang hari ini akan saya bagikan yaitu marketing plan mengenai Mova. Mungkin kalau ada beberapa yang sudah familiar atau mungkin masih yang bingung bisa mengikuti daily Zoom ini dari awal sampai nanti ada akhirnya kita akan ada buka sesi pertanyaan ya. Baik, kita memulai terlebih dahulu. Jadi untuk tema dari materi ini adalah peluang besar di era digital commerce ya. Jadi yang pasti Bapak Ibu sekalian di sini sudah tahu lah ya apa itu Mova, atau mungkin di sini ada yang baru bergabung, baru mau mengenal Mova. Nah, ini waktunya yang tepat untuk bisa mendengarkan presentasi dari saya yang akan saya bawakan hari ini. Nah, oke, next. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat mungkin sudah tidak asing ya dengan kata-kata COVID-19, dengan pandemi gitu ya. Jadi kenapa sih kita di marketing plan Mova ini kita menampilkan atau mengingatkan kembali tentang COVID-19 atau pandemi? Karena lewat masa-masa pandemi kemarin banyak hal-hal yang berubah ya. Karena Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya, kalau misalnya di masa-masa pandemi banyak pembatasan atau gaya hidup yang tadinya kita banyak keluar rumah atau kita berbelanja keluar, tapi berubah pada masa itu menjadi semuanya serba digital gitu ya. Kita meeting menggunakan Zoom, lalu kita belanja juga mulai merebak tentang belanja online gitu ya. Jadi pertemuan-pertemuan juga karena banyak pembatasan pada waktu itu, kita banyak melakukannya secara daring ataupun online. Nah, karena hal tersebut inilah, karena pengalaman masa pandemi dan COVID inilah, maka terbentuk kebiasaan baru yang di sini Mova hadir gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, kita selama melewati masa pandemi, kita mempunyai kebiasaan belanja yang baru. Nah, dapat ini bisa melihat. Sorry, boleh di silent dulu, boleh di mute yang baru join atau mungkin yang masih belum termute. Oke, saya lanjutkan. Di sini jadi ada dua perbedaan tentang belanja offline dan online. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, mungkin kalau yang terbiasa belanja offline pasti sudah tahu lah ya. Jadi kalau belanja offline itu kita harus datang ke toko, kita melihat barang secara langsung, dan banyak hal-hal yang harus kita luangkan waktu dari kita berjalan ke tokonya, meluangkan waktu untuk apa ya namanya, parkir, transport dan sebagainya macam gitu ya untuk menuju ke tempat toko tersebut untuk kita berbelanja, dan itu di belanja offline. Nah, sedangkan di belanja online kita hanya cukup menggunakan handphone atau gadget kita dan kita hanya buka satu aplikasi e-commerce, lalu kita bisa beli barang tersebut, lalu kita langsung transaksi di e-commerce tersebut dan barang tersebut akan sampai ke rumah kita. Jadi kebiasaan belanjanya sebenarnya jauh lebih ekonomis atau lebih praktis lebih tepatnya ya di masa belanja online atau online shopping. Itu perbedaannya. Nah, jadi di Indonesia ini kita termasuk negara yang konsumtif ya. Kalau Bapak Ibu di sini bisa lihat melalui ada suatu penelitian gitu ya, di sini terlihat kalau dari 100% penduduk di negara kita di Indonesia itu 94%-nya tergolong kategori pembeli. Bahkan kalau saya bilang ya, hampir 100% penduduk Indonesia itu pasti punya pengalaman berbelanja baik online maupun offline. Nah, 94%-nya ini nih pembeli termasuk semua kategori. Nah, tapi ada 6%-nya itu kategori sebenarnya masuknya dia adalah penjual, meskipun si penjual tersebut pasti dia pembeli ya. Tapi yang kategori masuk benar-benar penjual itu di 6%. Maksudnya apa tuh Pak Mark kalau untuk kategori penjual? Kategori penjual itu terdiri dari afiliator, konten kreator, artis, dan influencer. Ini kita berbicara dalam kategori e-commerce ya, di kategori digital. Jadi kategori 6% itu adalah saat ini diambil oleh afiliator, konten kreator, artis, dan influencer untuk menjual. 94% adalah
kita sebagai pengkonsumsi barang-barang tersebut ya. Jadi kita tidak menjual. Oke, lanjut itu menurut penelitian. Nah, jadi kita balik lagi ke belanja online. Jadi sebenarnya belanja online itu lebih banyak keuntungannya. Yang tadi saya sempat infokan, jadi kita cuma diam aja duduk di rumah sambil santai-santai, mungkin bareng keluarga atau sambil ngopi kita bisa buka gadget kita cari barang itu, lalu kita proses pembayaran, maka barang itu disiapkan oleh distributor atau penjual atau toko, maka barangnya akan diantar sampai ke rumah kita. Nah, keuntungan belanja online tadi saya bilang kan banyak untungnya ya. Kita nggak perlu siapin waktu untuk capek-capek, panas-panasan mungkin atau keluar biaya transport karena biasanya kita kalau belanja online tuh banyak keuntungannya seperti ada potongan diskon, lalu kita juga mendapatkan free ongkir gitu ya. Jadi orang pada umumnya merasa kalau kita belanja online itu wah sudah jauh lebih untung. Tapi, ada tapinya nih, kalau Bapak Ibu lihat di slide presentasi, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada uang-uang yang mempunyai sayap berterbangan. Nah, di balik keuntungan kita belanja online tadi, ternyata masih ada kerugian yang harusnya uang-uang tersebut bisa tidak terbang keluar, tapi bisa masuk kembali ke kantongnya kita, gitu. Istilahnya kita masih bisa mendapatkan cuan yang harusnya tidak pergi cuan tersebut. Ada cuan tersembunyi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, cuan itu seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut. Next. Nah, di sini kita melihat atau kategori konten kreator atau afiliator. Nah, cuan yang tadi itu larinya kemana sih Pak Mark gitu. Tadi kan ada yang uang terbang itu hilang, nggak masuk ke kantong kita. Lah kalau hilang berarti kan dia pergi kemana nih? Nah, perginya itu ke afiliator, ke content creator, dan influencer atau artis. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang terbang yang dimaksud adalah biaya marketing. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, jadi semua produk yang ada baik digital, ada di platform digital ataupun offline sekalipun ya, semua brand pasti mempunyai namanya adalah biaya marketing yang harus diberikan. Karena untuk suatu barang itu bisa laku, pasti kan harus dipromosikan, betul? Nah, mempromosikan suatu produk itu pasti membutuhkan biaya. Nah, itulah yang disebut biaya marketing. Nah, di zaman era digital seperti ini, biaya marketing itu mungkin udah tidak melulu lagi seperti zaman dulu, yang cuman masuk ke billboard atau hanya masuk iklan TV saja, atau bahkan mungkin flyer ya gitu ya. Zaman dulu kan kita mungkin sering mengenal itu, atau iklan di koran, di media cetak. Nah, karena sekarang sudah zaman digital, jauh lebih berkembang, orang-orang mempromosikan barangnya lewat afiliator, content creator, dan influencer atau artis. Nah, jadi uang-uang marketingnya itu, biaya marketing itu lari ke mereka. Namun, tidak semua orang, karena tadi kan kita balik lagi ada cuma 6% ya, yang bisa mencapai menjadi afiliator, content creator, atau influencer. Karena orang-orang tersebut ini atau kategori tersebut ini harus mempunyai skill-skill khusus. Contoh, kalau kita mau menjadi afiliator, minimal kita harus punya modal dulu untuk beli stempel, kita harus punya alat-alat untuk bikin konten, betul? Jadi banyak hal-hal yang perlu kita prepare, kita siapkan, dan tidak semua orang bisa seperti itu, karena kita harus memikirkan ide konten, dan kita harus juga punya followers yang banyak, apalagi influencer atau artis gitu ya. Jadi lebih sulit untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, makanya biaya marketingnya itu diberikan kepada mereka karena mereka yang membantu untuk memarketingkan atau mempromosikan barang-barang yang sudah ada di e-commerce.